pulang ke kotamu. Assalamualaikum sahabat YouTube semua. Kembali lagi di Nining Channel, channelnya orang Yogyakarta yang membahas seputar wisata di Yogyakarta dan sekitarnya, dan mengulik tempat kuliner di Yogyakarta dan gemar membaca puisi. Jangan lupa dukungannya ya dengan selalu menonton channel aku. Ya, kali ini aku berada di Jalan Malioboro yang merupakan nama salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke perempatan kantor pos Yogyakarta atau yang disebut 0 km. Jadi secara keseluruhan terdiri atas Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margomulyo. Jalan ini merupakan poros garis imajiner Keraton Yogyakarta. Nah, seperti yang kita lihat di sini, ini memasuki Jalan Malioboro. Ditutup untuk umum di saat malam liburan. Jadi, hanya diperbolehkan untuk becak dan juga pejalan kaki. Jadi, menuju ke 0 km-nya, karena kita bawa kendaraan, putar lewat Stasiun Tugu Jogja untuk kemudian masuk ke Jalan KH Dahlan dan belok kiri menuju ke 0 km atau di perempatan Keraton. Nah, kalau penampakannya seperti ini nih, pastinya sudah masuk ke Jalan Malioboro. Tepatnya ada di sebelum kantor pos, jadi di situ ada bangunan cagar budaya yang namanya Gedung Bank Indonesia. Tempat nongkrong di tengah padatnya lalu lintas kendaraan. Areanya luas, tersedia tempat duduk yang cukup banyak. Terdapat berbagai macam penjual, mulai dari makanan, minuman, juga pakaian. Lokasinya berdekatan dengan Monumen Serangan Umum 1 Maret 1949 dan Benteng Vredenburg. Dan bagi yang mau ke alun-alun utara tidak terlalu jauh. Kita nyebrang aja dulu untuk menuju ke titik nolnya atau di perempatannya ya. Selalu padat dengan kendaraan karena jantung kota Yogyakarta berada di sini. Nah, kita sudah sampai di perempatan Malioboro atau 0 km yang menghubungkan antara Malioboro dengan Keraton Yogyakarta. Welcome to Yogyakarta. Yang menjadi keistimewaan Malioboro adalah titik nol, sebuah persimpangan yang menjadi favorit masyarakat sekitar dan wisatawan. Walaupun hanya sebuah persimpangan, titik nol ini bisa dibilang sebagai titik tengah kota Yogyakarta. Lokasinya berada di tengah-tengah Keraton Jogja dan Jalan Malioboro. Jadi, mari kita jelajahi tempat wisata dekat Malioboro berikut ini dengan berjalan kaki ke arah selatan dan ke arah utara. Ke arah utara kita jumpai Pasar Beringharjo. Hanya berjalan sebentar kita akan sampai ke Pasar Beringharjo. Di seberang sana terlihat ada kantor Gubernur DIY ya. Nah, seperti yang kita lihat sebelum sampai ke Pasar Beringharjo, kita melewati Benteng Vredenburg. Kita lanjut dulu karena Benteng Vredenburgnya kalau malam ditutup ya. Ini dia Pasar Beringharjo di malam hari. Pastinya ditutup ya karena sudah malam ini.
Belum lengkap rasanya jika kalian datang ke Malioboro, Jogja tanpa membeli oleh-oleh di pusat perbelanjaan, yaitu Pasar Beringharjo. Pakaian dan kain batik menjadi daya tarik sendiri bagi para wisatawan. Tidak hanya pakaian dan kain batik saja, tapi juga tersedia topeng, gelang, dan cenderamata lainnya. Seperti yang diketahui, mulai 1 Februari 2022, PKL atau pedagang kaki lima sepanjang Jalan Malioboro direlokasi ke tempat baru dalam rangka penataan kawasan. Lokasi baru para PKL ini ada di Teras Malioboro 1 dan Teras Malioboro 2. Teras Malioboro 1 berlokasi di eks gedung bioskop Indra, sementara Teras Malioboro 2 berlokasi di eks kantor Dinas Pariwisata DIY, masih di sepanjang Jalan Malioboro ya. Kalau ada pertanyaan, Jalan Malioboro tutup jam berapa? Sebenarnya untuk jam operasional Jalan Malioboro tidak ada ketentuan pasti buka atau tutup di jam berapa. Namun biasanya pertokoan di sekitar Malioboro akan buka di pagi hari sekitar pukul 9 dan tutup di malam hari sekitar pukul 9. Nah, ini penampakan Jalan Malioboro yang sedang ditutup untuk kendaraan umum ya. Jadi terlihat lengang dan kita bisa mengeksplor sekitar sini. Kita lihat ada benteng Vredenburg di sini. Bisa buat spot foto dan juga menikmati keadaan di waktu malam di Malioboro untuk berjalan-jalan kaki saja. Ngomong-ngomong, sebenarnya apa sih arti Malioboro? Ya, nama Malioboro diambil dari bahasa Sangsekerta, Maliabara, yang berarti karangan bunga. Namun, ada juga beberapa ahli menyebut bahwa nama Malioboro berasal dari nama seorang kolonial Inggris bernama Mark Borrook yang pernah tinggal di Yogyakarta pada tahun 1811 sampai 1816 Masehi. Malioboro dibangun pada awal abad ke-19 dan didesain sebagai kawasan pusat perekonomian dan pemerintahan. Malioboro sudah terkenal sejak era kolonial, yaitu tahun 1790 sampai 1945. Nah, tunggu apa lagi? Untuk kalian yang akan berlibur, singgahlah ke Yogyakarta barang sejenak. Banyak juga wisatawan yang ada di sini yang mengidentikan Jalan Malioboro sebagai Jogja. Jadi, tak lengkap rasanya berkunjung ke Jogja tanpa berkunjung ke Jalan Malioboro. Dan tentunya masih banyak tempat wisata yang bisa kita eksplor hanya di sekitar Jalan Malioboro ini. Seperti Tugu Jogja, Taman Pintar, Museum Sono Budoyo, Masjid Agung, Keraton Yogyakarta, Kampung Kauman, dan juga pasar tradisional seperti Pasar Beringharjo dan Pasar Ngasem. Jadi tunggu apa lagi? Kita tunggu ya di Yogyakarta. Terima kasih sudah menonton untuk sahabat YouTube semuanya. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan sampai ketemu di destinasi wisata selanjutnya. Assalamualaikum.